Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang termokimia. Bahasan baru di bab kedua ya. Oke, selanjutnya ini adalah standar kompetensinya, kemudian indikatornya, dan juga tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, setelah mempelajari termokimia ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian konsep sistem dan lingkungan, kemudian kalian juga dapat menyebutkan dan menjelaskan macam-macam sistem, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri reaksi eksoterm, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri reaksi endoterm, menuliskan dan menjelaskan persamaan termokimia, dan dapat menuliskan dan menjelaskan diagram entalpi. Lalu, sebelum kita masuk ke dalam materinya, ke dalam bahasan materi termokimia, di sini ada foto ya atau gambar ya. Gambar pada kegiatan api unggun pada pramuka ya. Nah, biasanya pada kegiatan pramuka itu suka ada kemah ya, kemah atau camping. Kemudian pada malam harinya biasanya dinyalakan api unggun. Nah, sini ya ada acara namanya api unggun ini. Sebenarnya untuk apa sih api unggun ini? Nah, mungkin ada yang tahu ini kenapa dinyalakan api unggun? Ya karena untuk menghangatkan badan di tubuh kita ya. Karena kan pada malam hari itu dingin ya. Nah, jadi untuk menghangatkan badan kita dinyalakanlah api unggun gitu ya. Nah, api unggun ini kan berarti dia mengeluarkan panas ya agar sehingga panas itu akan menghangatkan di sekelilingnya gitu ya. Nah, kalau dalam IPA itu ya, panas itu disebut dengan kalor gitu ya. Jadi pada saat kayu dibakar itu akan dihasilkan kalor sehingga keadaan sekitarnya itu menjadi panas. Dan saat api padam itu keadaan menjadi normal kembali. Lalu kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu? Apakah kalor itu menghilang? Nah, kita akan lihat jawabannya. Ini ya. Jadi sebenarnya kalor itu tidak menghilang. Nah, kalor ini merupakan salah satu bentuk energi. Nah, pada hukum termodinamika dikenal istilah hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan atau tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu hanya dapat berubah bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah peta konsepnya. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas. Kemudian materi pembelajarannya. Lalu sebenarnya apa sih termokimia? Nah, termo dan kimia berarti kan panas dan juga reaksi kimia. Nah, termokimia ini adalah bagian ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor atau energi panas dan reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Nah, dalam praktiknya termokimia itu lebih banyak berhubungan dengan pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat. Misalnya apa di sini? Perubahan wujud. Oke, selanjutnya. Dalam termokimia itu dikenal dengan ada sistem, juga ada lingkungan. Apa sih sistem? Nah, apa sih lingkungan gitu ya. Nah, sistem ini adalah yang menjadi pusat perhatian. Sedangkan di luar sistemnya itu yang disebut dengan lingkungan gitu ya. Yang di luar sistem adalah lingkungannya. Lalu dalam sistem itu sendiri terbagi lagi menjadi 3. Ada apa? Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Nah, sistem terbuka itu dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contohnya seperti ini ya, gelas ya. Gelas yang berisi air tanpa ditutup, berarti kan sistemnya terbuka ya. Berarti terjadi apa di sini? Pertukaran materi dan juga energi. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Ada sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini berarti dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi dengan lingkungannya. Contoh di sini ada botol ya. Nah, botol ini misalkan diisi air. Nah, airnya misalkan diisi air dingin, kemudian ditutup. Nah, gitu ya. Kalau misalkan ditutup kan otomatis apa ini? Tidak ada pertukaran materi ya, tapi karena airnya dingin, di luarnya ini akan apa nih? Biasanya akan terasa ada apa? Ada embun-embunnya ya. Nah, itu ya berarti ada pertukaran energinya gitu ya. Atau kita bisa merasakan oh ternyata botolnya jadi dingin gitu kan. Seperti itu namanya sistem tertutup. Kemudian ada lagi namanya sistem terisolasi. Sistem terisolasi berarti tidak dapat mengalami pertukaran materi dan juga energi dengan lingkungannya. Contohnya seperti apa? Termos. Nah, kalau misalkan kita masukkan air panas nih ke dalam termos nih, biasanya kan kita juga nggak tahu nih sebenarnya air dalam termos itu panas
atau dingin gitu ya. Karena apa di sini kita tidak bisa merasakan. Kenapa? Karena sistemnya terisolasi gitu ya. Jadi tidak ada pertukaran materi ataupun energi gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah, masih sama dengan yang tadi sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Jadi ini gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau sistem terbuka berarti, terjadi, pertukaran materi dan juga energi, kalau sistem tertutup berarti hanya pertukaran energi saja, kalau sistem terisolasi berarti, tidak ada pertukaran sama sekali. Oke, selanjutnya, nah tadi kan kita sudah membahas tentang api unggun tadi ya. Nah, itu kan ada kayu bakar yang dibakar, nah gitu ya. Nah, ketika bahan bakar tersebut terbakar, sebagian energi kimia yang tersimpan di dalamnya itu akan berubah menjadi kalor gitu ya. Nah, disebut dengan asal kekekalan energi, disebut juga dengan hukum pertama termodinamika, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Itulah energi. Nah, energi ini kan sifatnya abstrak ya, sesuatu yang abstrak dan dapat menimbulkan banyak penafsiran ya, tergantung pada konteks pembicaraan kita. Misalkan kita lagi lagi jalan atau misalkan lagi lari nih ya, ternyata oh kita udah lelah nih, eee, sa ternyata kita sudah kehabisan energi. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi kita sedang membicarakan tentang energi matahari. Nah, itu ya. Jadi konteksnya itu berbeda. Konteks dari energi itu, tergantung dari pembicaraan kita. Jadi sifatnya itu abstrak ya, kalau energi itu. Jadi sebenarnya apa sih energi? Nah, energi ini adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau kapasitas untuk melakukan kerja. Itu adalah energi. Atau didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, dalam ilmu fisika biasanya, kerja itu adalah gaya dikali jarak gitu ya. Oke, selanjutnya, nah energi ini, ada 2 ya, ada energi kinetik, kemudian ada energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang tersimpan di dalam materi yang bergerak. Nah, materi yang bergerak, misalnya seperti apa ini, ada air terjun ya. Nah, air terjun. Kalau di fisika apa energi kinetik? mv kuadrat ya, kali energi kinetik massa dikali kecepatan gitu ya. Jadi, materinya itu apa, karena adanya didorong karena adanya kecepatan itu tadi ya. Kemudian yang kedua ada energi potensial. Nah, energi potensial adalah energi yang dikandung dalam suatu materi yang tidak bergerak. Contohnya seperti apa di sini? Seperti baterai ya. Atau energi yang besarnya ditentukan oleh kedudukan benda. Nah, energi potensial kan kalau di fisika apa? MGH ya, massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Jadi, energi potensial tergantung pada kedudukan, bendanya, misalnya ketinggian bendanya itu ya. Lalu, total energi yang dimiliki oleh suatu benda itu disebut dengan energi dalam. Apa sih energi dalam? Nah, energi dalam ini adalah jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem. Jadi, jumlah energi yang diperoleh oleh sistem itu akan sama dengan jumlah energi yang dilepaskan oleh lingkungan. Sebaliknya, jumlah energi yang dilepaskan oleh sistem, nah, itu akan sama jumlah energi yang diperoleh oleh lingkungannya, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, energi dalam suatu sistem itu tidak dapat diukur. Kan tadi ya yang sifatnya abstrak itu ya, jadi dia tidak dapat diukur. Tetapi dapat diketahui besar perubahan dari suatu proses yang terjadi. Nah, energi dalam ini merupakan fungsi keadaan. Artinya apa? Nah, besar perubahan energi dalam sistem hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya. Jadi di sini perubahan energi dalam atau delta E sama dengan EP min ER. EP-nya ini adalah energi dalam produk, ER-nya adalah energi dalam reaktan. Kemudian perubahan energi dalam yang menyertai reaksi itu adalah delta E sama dengan E2 dikurangi E1, karena kan dia tergantung pada keadaan sesudah dan sebelum proses berlangsung ya, itu energi dalam. Perubahan energi dalam itu akan muncul sebagai kalor. Nah, delta E sama dengan Q plus W. Q-nya adalah kalor, W-nya adalah kerja. Kita lihat gambar di sebelah kanan ya. Di sini ada apa nih? Semacam gelas ya. Jadi di dalam gelasnya itu adalah sistemnya, kemudian di luarnya itu adalah lingkungan. Nah, kalau
misalkan sistemnya menerima kalor, maka Q-nya itu akan bertanda positif gitu ya. Menerima kan berarti kan positif. Kalau membebaskan kalor berarti Q-nya bertanda negatif. Nah, sistem yang melakukan kerja W-nya bertanda negatif. Kalau sistem menerima kerja berarti W-nya bertanda positif gitu ya. Lalu nah, dalam reaksi kimia yang menjadi pusat perhatian itu adalah proses perubahan energi yang terjadi pada sistem bukan pada lingkungannya. Itu tadi ya. Kemudian pada proses reaksi kimia, nah kerja itu terjadi akibat adanya gas yang terlibat dalam reaksi. Nah, jika reaksi menghasilkan gas, maka volume akan bertambah dan pertambahan volume akan mendesak ke luar melawan tekanan udara luar ya. Jadi secara sistematis kerja atau W sama dengan min P delta V. Delta V-nya ini adalah perubahan volume. Nah, V2 dikurangi V1. Sedangkan P-nya itu adalah tekanan. Oke, contoh ya. Sepotong logam magnesium direaksikan dengan asam klorida encer pada sistem terbuka dengan reaksi sebagai berikut. Nah, pada reaksi tersebut, maka sistem itu melepas kalor sebesar 200 kJ. Nah, kalau melepas kalor, berarti gimana nih tanda Q-nya? Bertanda negatif, karena dia melepas. Nah, dan menghasilkan gas yang menyebabkan terjadinya perubahan volume. Nah, sistem juga itu melakukan kerja sebesar 50 kJ. Nah, melakukan kerja berarti adanya apa? Negatif gitu ya. Nah, jadi perubahan energi dalam atau delta E dalam proses tersebut adalah, nah, delta E sama dengan Q plus W. Nah, Q-nya kan tadi min 200, W-nya min 50. Jadi, min 200 min 50. Hasilnya adalah min 250 kilojoule. Oke, selanjutnya. Jika reaksi berlangsung pada sistem tertutup, nah, dengan volumenya tetap, dinyatakan dengan QV. Maka, delta E sama dengan QV. Jadi kalau misalkan tekanannya tetap, delta V-nya 0, kerjanya 0, berarti kan tadi kan delta E sama dengan Q plus W. Nah, kalau W-nya 0, berarti kan delta E sama dengan QV. Nah, jika reaksi berlangsung dalam sistem terbuka dengan tekanannya tetap, maka dinyatakan QV. Delta E sama dengan QV plus W. P-nya ini adalah tekanan ya. Kalau tadi kan QV-nya itu volume. Nah, kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap dikaitkan dengan sifat lain dari sistem, yaitu apa? Entalpi yang dinyatakan dengan lambang H. Jadi delta H-nya sama dengan Q reaksi. Nah, besaran untuk menyatakan kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap sama dengan perubahan entalpinya. Jadi kalau pada tekanan tetap Q reaksi sama dengan delta H, reaksi pada volume tetap itu adalah Q reaksinya delta E. Jadi hanya beda simbol aja ya, delta H dengan delta E. Oke, selanjutnya. Karena sebagian besar reaksi itu berlangsung pada tekanan tetap, yaitu tekanan atmosfer, maka kalau reaksi biasanya dinyatakan sebagai perubahan entalpi atau delta H. Lalu sebenarnya apa sih delta H? Nah, ini ya. Entalpi atau H itu adalah energi kalor yang dilepas atau diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Sedangkan perubahan entalpi adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Ya. Nah, besarnya entalpi itu sukar diukur. Yang hanya bisa diukur adalah perubahan entalpinya, yang dapat ditentukan nilainya di mana delta H sama dengan delta H akhir dikurangi delta H awal. Nah, perubahan entalpi itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem. Lalu, nah pada termokimia ini kita kenal yang namanya dua reaksi. Ada reaksi eksoterm, ada reaksi endoterm. Nah, untuk reaksi eksoterm itu sebagai reaksi yang membebaskan kalor, sedangkan reaksi endoterm berarti reaksi yang menyerap kalor. Nah, kita lihat ya di sini gambarnya untuk eksoterm. Nah, sistemnya ya, ada terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan gitu ya. Kalornya ekso berarti keluar. Nah, kemudian ada lagi endoterm berarti kalornya ini dia dari lingkungan itu masuk ke sistem. Nah, jadi kalau endo itu kan berarti masuk gitu ya.
Nah, kalau endo berarti reaksi yang menyerap kalor, kan kalau masuk ya, berarti delta H-nya itu positif, sedangkan eksoterm reaksi yang melepaskan kalor, delta H-nya negatif. Nah, kita lihat gambar yang bawah ya. Nah, untuk sistem itu kan untuk yang EXO ya, yang EXO sistemnya 55 derajat Celcius, lingkungannya 27, berarti cara menghitung delta H-nya gimana? Nah, delta H kecil dikurangi delta H besar. Yang kecilnya berapa ini? 27 dikurangi 55 gitu ya. 27 dikurangi 55. Nah, berarti berapa? Pasti minus ya. Nah, berarti untuk eksoterm delta H-nya lebih kecil dari 0. Kemudian yang kedua, nah kita lihat reaksi yang endoterm sistemnya itu 15 derajat Celcius. Lingkungannya itu 27 derajat Celcius. Berarti gimana nih delta H-nya? Nah, delta H-nya ini berarti yang besar dikurangi yang kecil. 27 dikurangi 15. Delta H-nya berarti bertanda positif. Delta H-nya lebih dari 0. Nah, ini ya sama saja ya. Jadi untuk reaksi endoterm berarti delta H-nya Hp min Hr itu lebih besar daripada 0 ya. Jadi tandanya positif, sedangkan eksoterm berarti tandanya negatif gitu ya. Jadi salah satu ciri dari reaksi eksoterm itu delta H-nya negatif, endoterm delta H-nya positif. Ya, kemudian ini ada gambar diagram tingkat energi untuk reaksi yang A ini adalah endoterm, yang B-nya adalah eksoterm. Itu ya. Kalau untuk yang A, endoterm ini kan reaktannya berada di posisi bawah ya. Kemudian produknya di atas, tanda panahnya ke atas. Itu ya. Kita lihat lebih jelasnya. Nah, ini ya. Diagram tingkat energi reaksi eksoterm dan juga endoterm. Kita lihat reaksi eksotermnya. Nah, ini reaktan dan produknya. Di sebelah kirinya ada entalpi. Nah, entalpi atau delta H-nya. Kita lihat reaksi eksoterm. Reaktannya itu delta H-nya lebih tinggi dibandingkan dengan delta H produknya. Jadi Hp min Hr nilainya negatif. Kemudian kita lihat reaksi yang endoterm. Kita lihat entalpinya. Nah, entalpi reaktan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan produknya. Berarti Hp min Hr nilainya pasti positif. Ini ya contohnya. Suatu reaksi tentang proses pencairan es batu menjadi air. Persamaan termokimianya adalah H2O solid menjadi apa ini? H2O liquid. Delta H-nya apa? Plus 6,01 kilojoule. Nah, kalau misalkan plus berarti apa nih? Endoterm. Gitu ya. Kita lihat, kita mau buat nih diagramnya. Diagramnya gimana? Nah, tadi kan H2O Tadi kan reaktannya itu kalau untuk endo, nah kita lihat endo itu reaktannya di bawah, nah produknya di atas. Nah berarti tanda panahnya ke atas, H2O-nya solid, kemudian tanda panah ke atas H2O liquid. Ingat ya, kalau di sebelah kiri itu adalah reaktannya, berarti H2O solidnya itu adalah reaktan, H2O liquidnya adalah produknya atau hasilnya. Tanda di sebelah kanan atau setelah tanda panah itu adalah produk, sebelum tanda panah itu adalah reaktannya atau preaksinya. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini adalah reaksi eksoterm. Jadi, kalau eksoterm reaktannya di atas, produknya di bawah, tanda panahnya berarti ke bawah. H2O solid kan karena dia reaktannya, kemudian produknya H2O liquid gitu ya. Delta H-nya minus. Ini kalau misalkan ada soal, buatlah diagram tingkat energi, buatnya seperti ini. Nah, ini adalah ciri dari reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Nah, untuk reaksi eksoterm berarti apa? Terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Nah, berarti kan keluar ya. Nah, keluar. Kemudian yang kedua itu reaksi endoterm. Reaksi endoterm berarti apa sini? Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Berarti apa? Masuk ya, masuk ke dalam sistem. Kemudian yang kedua itu delta H hasil reaksi itu lebih kecil dibandingkan dengan delta H pereaksi. Sedangkan reaksi endoterm delta H hasil reaksi lebih besar daripada delta H pereaksi. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, delta H-nya negatif kalau ekso, kalau endoterm delta H-nya positif. Kita lihat itu ya diagramnya, diagram tingkat energinya. Kemudian yang keempat ada suhu. Nah, suhu di eksoterm T2 lebih besar daripada T1. Nah, kalau misalkan eksoterm itu cirinya adalah dia
kalau misalkan kita pegang gitu ya, itu suhunya meningkat gitu ya, kalau eksoterm. Kalau endoterm justru kebalikannya, suhunya menurun. Nah, contoh dari reaksi eksoterm di sini ada fermentasi glukosa, kemudian ada lagi proses bernafas ya kan ekso ya. Kemudian ada lagi pembekuan air yang tadi ya, pembekuan air jadi H2O solid menjadi H2O liquid gitu ya. Jadi kalau misalkan reaksinya dibalik kan seperti itu. Kemudian ada lagi reaksi pembakaran. Nah, pembakaran ya, misalkan CH4 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian ada lagi reaksi endoterm. Nah, reaksi endoterm contohnya apa? Pelarutan urea dalam air. Nah, kalau misalkan urea dalam air nih, suhunya nih akan turun nih, gitu ya. Kemudian ada lagi fotosintesis. Kemudian ada lagi proses penguapan. Misalkan kalau kita jemur baju nih, nah jemur baju otomatis kan akan menguap ya. Nah, itu termasuk ke dalam reaksi endoterm. Kemudian ada lagi peleburan es. Oke, selanjutnya persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia adalah apa nih? Persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan entalpinya. Jadi nilai H-nya yang dituliskan pada persamaan termokimia disesuaikan dengan stoikiometri reaksi. Nah, kita lihat ya, H2 plus setengah O2 menghasilkan H2O, delta H-nya min 286. Nah, salah satu ciri dari persamaan termokimia ini ada delta H-nya, gitu ya. Kemudian, nah, untuk persamaan termokimia ini biasanya nggak boleh pecahan ya, jadi kita kalikan dulu duanya dengan pengalinya. Berarti dikalikan 2, 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O, delta H-nya adalah min 572. Jadi, kalau misalkan dikalikan dengan 2, berarti delta H-nya juga harus dikalikan 2, gitu ya. Min 286 berarti dikalikan 2, jadi min 572. Gitu. Selanjutnya, nah ini ya cirinya ya, tadi sudah disebutkan. Salah satu ciri dari persamaan termokimia itu adanya delta H. Kemudian wujudnya juga harus ditulis. Nah, C2H2 wujudnya apa? Oh, wujudnya gas. O2 wujudnya apa? Gas. CO2 gas gitu ya. Kemudian yang kedua apabila arah reaksi kimia dibalik, nah besar perubahan entalpinya, delta H-nya sama, tapi apa yang berubah? Nah, tandanya yang berubah. Nah, delta H-nya kan negatif nih, berubah jadi positif. Gitu ya kan, ini tadinya di kiri C2H2, kita balik nih. Nah, C2H2-nya adanya di sebelah kanan. Kalau misalkan dibalik, delta H-nya juga harus dibalik. Tadinya negatif jadi positif. Oke, selanjutnya yang ketiga. Apabila koefisien reaksi kimia dikalikan dengan faktor pengali A, maka nilai perubahan entalpi juga harus dikalikan dengan faktor pengali tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalkan C2H2 nih kita kalikan 2 semua gitu ya. Jadi delta H-nya jadi min 284 kJ. Oke. Itulah pembelajaran kita pada hari ini mengenai termokimia. Jadi masih bahasan awal ya. Nanti kita akan melanjutkan lagi bahasan termokimia di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.